Suatu perusahaan di Jakarta memproduksi alat pelindung diri atau APD dalam membantu pencegahan penyebaran virus COVID-19, seperti hand sanitizer dan masker. Perusahaan memproduksi 2.000 hand sanitizer dan 1.200 masker. Perusahaan ini menjual ke Rumah Sakit Luyun Kendek dan Rumah Sakit Luyun Paduli. Di Rumah Sakit Luyun Kendek sebanyak 50 hand sanitizer dan 25 masker, dan di Rumah Sakit Luyun Paduli sebanyak 20 hand sanitizer dan 20 masker. Dengan keuntungan hand sanitizer sebesar 500.000 dan masker sebesar 300.000, maka hitunglah keuntungan maksimum dari penjualan 2 APD tersebut. Yang pertama menggunakan metode simplex dan yang kedua analisis sensitivitasnya. Di sini bentuk persamaannya menjadi Max Z sama dengan 500.000 X1 ditambah 300.000 X2 dengan kendala pertama 50 X1 ditambah 25 X2 lebih kecil 2000. Kendala kedua 20 X1 ditambah 20 X2 lebih kecil sama dengan 1200. X1 X2 lebih besar sama dengan 0. Bentuk kanoniknya yaitu Z sama dengan 500.000 X1 ditambah 300.000 X2 ditambahkan dengan variabel slack yaitu 0S1 dan 0S2. Untuk kendala pertama menjadi 50 X1 ditambah 25 X2 ditambah 0S1 sama dengan 2000, 20 X1 ditambah 20 X2 ditambah 0S2 sama dengan 1200. X1, X2, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Sehingga Z dikurang 500.000 X1 dikurang 300.000 X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Dalam menggunakan metode simplex, pertama-tama yang harus kita buat adalah tabel awal. Di sini sudah tersedia kolom variabel basis Z, X1, X2, S1, S2, dan penyelesaian. Untuk nilai variabel basisnya yaitu Z, S1, dan S2. Nilai Z yaitu 1, ZX1 min 500.000, ZX2 min 300.000, ZS1 0, ZS2 0, penyelesaian 0. Untuk Z, S1 0, S1X1 50, S1X2 25, S1 S1 1, S1 S2 0, penyelesaian 2000. Untuk S2Z 0, S2X1 20, X2X2 20, S2 S1 nilainya 0, S2 nilainya 1, penyelesaiannya 1200. Karena di sini memaksimumkan, maka kita harus melihat nilai negatif yang paling besar ada di kolom X1 yaitu min 500.000. Kemudian kita cari rasionya dengan cara 2000 dibagi dengan 50 untuk kendala pertama dan 1200 dibagi 20 untuk kendala kedua. Untuk S1 2000 dibagi 50 sama dengan 40. Untuk S2 1200 dibagi 20 sama dengan 60. Untuk menentukan rasionya kita harus mengambil nilai rasio yang paling kecil yang bukan minus sehingga X1 masuk dan S1 nya keluar. Sehingga bentuk tabelnya akan jadi seperti ini. Kolom X1 merupakan kolom kunci, baris S1 akan menjadi baris kunci, dan pertemuan antara kolom X1 dan S1 akan menjadi elemen kunci. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengganti S1 pada kolom basis dengan X1. Kemudian kita cari baris baru dari X1 dengan cara baris S1 dibagi dengan elemen basis yaitu 50. Baris S1 yaitu 0, 50, 25, 1, 0, 20. Kemudian kita bagi 50, maka kita akan memperoleh baris baru yaitu 0, 1, 1/2, 1/50, 0, 40. Kemudian yang kedua, kita akan mencari baris baru Z yaitu baris lama Z dikurangkan dengan 500.000 dikali baris baru X1. Baris lama Z yaitu 1, min 500.000, min 300.000, 0, 0,
0. Kemudian kita kurangkan dengan 500.000 dikali baris baru X1, yaitu 0, 1, 1/2, 1/50, 0, dan 40. Sehingga akan kita peroleh hasil 1, 0, min 50.000, 10.000, 0, 20 juta. Yang ketiga, kita cari baris baru dari S2 dengan cara baris lama S2 kita kurangkan dengan 20, kita kalikan dengan baris baru X1. Baris lama S2 yaitu 0, 20, 20, 0, 1, 1200. 20 dikali baris baru X1 yaitu 0, 1, 1/2, 1/50, 0, 40. Maka baris baru dari S2 kita peroleh 0, 0, 10, min 2/5, 1, 400. Setelah itu kita akan memperoleh tabel iterasi 1 seperti pada slide, dan kita lihat nilai Z masih ada yang negatif yaitu 500.000, dan di sini kita akan cari rasionya lagi, yaitu untuk X1 rasionya 40 dibagi 0,5 atau 1/2 sama dengan 80. S2 400 dibagi 10 sama dengan 40. Dan kita lihat nilai rasio terkecilnya ada pada S2, maka X2 masuk dan S2 nya keluar. Sehingga kita akan memperoleh untuk kolom kuncinya ada pada X2, baris kuncinya ada pada S2, dan elemen kuncinya 10. Kemudian kita lakukan lagi langkah 1 sampai langkah 3 untuk menemukan baris baru X1, baris baru X2, dan baris baru Z. Sehingga kita akan memperoleh baris baru X2 yaitu 0, 0, 1, min 1/25, 1/10, dan 40. Untuk baris baru Z nilainya 1, 0, 0, 8.000, 5.000, 22 juta. Dan untuk nilai X1 kita peroleh 0, 1, 0, 1/25, min 1/20, dan 20. Kemudian kita akan memperoleh tabel akhirnya, yaitu nilai Z semuanya sudah positif dan diperoleh X1 nya 20, X2 nya 40, dan nilai Z nya 22 juta. Kita masuk pada analisis sensitivitasnya. Untuk analisis sensitivitas, nilai salah satu setnya kita ganti dengan C1, sehingga kita akan memperoleh Z dikurang C1 dikurang 300.000 X2 tambah 0 S1 ditambah 0 S2. Kemudian dengan menggunakan metode simplex, maka kita akan memperoleh nilai Z yaitu untuk S1 min 12.000 tambah 1/25 C1, S2 30.000 tambah 1/20 C1, penyelesaiannya 12 juta tambah 60 C1. Karena soalnya pola maksimum, maka disyaratkan semua nilai pada baris ke 0 tidak negatif, sehingga min 12.000 tambah 1/25 C1 lebih besar sama dengan 0, C1 lebih besar sama dengan 300.000. 30.000 tambah 1/20 C1 lebih besar sama dengan 0, C1 lebih kecil sama dengan 600.000, C1 lebih besar dari 300.000 lebih kecil sama dengan 600.000. Untuk perubahan nilai RHS, kolom pertamanya kita tambahkan dengan kolom delta B1, dan kendala yang kita tambahkan 1 ada pada kendala pertama. Dengan menggunakan perhitungan metode simplex, maka kita akan memperoleh tabel akhir seperti pada slide. Dan di sini nilai Z delta B1 8.000, X1 delta B1 1/25, X2 delta B1 min 1/25.